Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Meganti Pratiwi, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 2021 01010108. Oke, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai metode memahami matan hadis berbasis konteks kekinian. Nah, jadi tujuan daripada pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Oke, untuk selanjutnya kita simak video yuk. Metode memahami matan hadis berbasis konteks kekinian. Jadi, yang pertama kita harus mengerti dulu apa sih hadis itu? Nah, jadi secara terminologi, menurut Ibnu Hajar, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, hadis merupakan seluruh yang diriwayatkan dari Rasul SAW sesudah kenabian beliau, yang terdiri atas perkataan, perbuatan, dan ikrar beliau. Jadi, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sesudah beliau diangkat menjadi Rasul, yang terdiri atas perkataan, perbuatan, dan takrir. Nah, jadi dalam hadis itu memiliki ada beberapa unsur. Yang pertama ada rawi, yang kedua ada sanad, yang ketiga ada mukharrij, yang keempat ada siyagul ada, dan yang kelima ada matan hadis. Jadi di sini kita terpusat pada matan hadis. Pengertian matan. Nah, jadi matan dari segi bahasanya artinya membelah, mengeluarkan, atau mengikat. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, matan yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi yang disebut sesudah disebutkan sanadnya berupa perkataan atau yang menjadi inti hadis suatu riwayat. Jadi yang dimaksud sebagai matan hadis itu inti. Nah, di sini ada beberapa pendekatan hadis. Di sini ada dua. Yang pertama ada pendekatan tekstual dan ada pendekatan kontekstual. Nah, jadi yang dimaksud dengan pendekatan tekstual merupakan pendekatan yang paling awal digunakan dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Sebab memahami sebuah teks dengan mencoba menangkap makna asalnya, makna yang populer dan mudah ditangkap. Nah, yang kedua itu pendekatan kontekstual. Apa itu? Yaitu merupakan upaya untuk melihat hubungan dalam kalimat yang terdapat dalam suatu naskah atau matan, memahami hadis dengan melihat sisi-sisi konteks yang berhubungan dengan hadis. Nah, jadi di sini kenapa sih kita harus memahami hadis secara kontekstual? Nah, jadi persoalan ini di zaman Rasulullah bukan merupakan perkara yang sukar, karena bila mana ada salah seorang sahabat yang mengalami kesukaran dalam memahami hadis, maka para sahabat dapat langsung menanyakan kepada Rasulullah. Begitupun pada masa setelahnya, didukung dengan permasalahan hidup yang terbilang sederhana. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan era sekarang, dengan perkembangan zaman yang sangat maju, menciptakan berbagai inovasi kehidupan baru, sehingga
pendekatan kontekstual, pemahaman yang mempertimbangkan konteks historis, sosiologis, dan antropologis yang cenderung lebih fleksibel. Nah, jadi di sini ada salah satu contoh hadis. Hadis ini merupakan tradisi mandi pada hari Jumat. Jadi tradisi ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Wa ani ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Hadis riwayat Bukhari nomor 877 dan Muslim nomor 844. Jadi berdasarkan hadis tersebut, maka Daud al-Zahiri dan yang sepaham dengannya menyatakan bahwa hukum mandi wajib pada hari Jumat adalah wajib. Mereka telah memahami hadis tersebut secara tekstual. Nah, jadi kalau secara tekstualnya itu hadis itu mengatakan bahwa mandi pada hari Jumat adalah wajib. Namun berbeda dengan jika kita memahami secara kontekstual. Nah, secara kontekstualnya hadis tersebut mempunyai sebab khusus. Pada waktu itu, ekonomi para sahabat Nabi Muhammad SAW umumnya masih dalam keadaan sulit. Mereka memakai baju wol yang kasar dan jarang dicuci. Mereka banyak yang menjadi pekerja kebun. Setelah mereka menyiram tanaman-tanaman, mereka banyak yang langsung pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, pada saat itu cuaca sangat panas dan masjid masih sangat sempit. Tak kala Nabi Muhammad SAW berkhutbah, aroma keringat dari orang-orang yang berbaju wol kasar dan jarang dicuci itu menerpa hidung Nabi SAW. Suasana dalam masjid terganggu oleh aroma yang tidak sedap itu. Nabi SAW lalu bersabda yang semakna dengan matan hadis di atas. Terdapat hadis dalam hadis lain, yaitu hadis riwayat Abu Daud. Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu baik, dan barang siapa yang mandi maka itu lebih utama. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan mandi Jumat adalah sunnah dan bukanlah wajib yang menyebabkan seseorang jika meninggalkan menjadi berdosa. Hal ini tidak ada beda pendapat di antara kami ulama Syafi'iyah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa siapa saja yang menghadiri sholat Jumat, baik itu pria, wanita, anak-anak, musafir, budak, dan selainnya, tetap disunahkan untuk mandi wajib. Hal inilah yang tampak jelas pada hadis Ibnu Umar. Karena memang maksud mandi Jumat